Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Saya bersama Insinyur Sayuti Asyatri, ya, orang yang punya pengalaman panjang sebagai wakil rakyat. Pernah jadi wakil rakyat, orang yang mengerti banyak undang-undang yang muncul juga dari tangannya, dan sekarang ada sesuatu yang menarik dan nampaknya jarang dipikirkan oleh tokoh-tokoh politik yang lagi manggung, karena sudah stres sendiri dengan persoalan yang banyak yang sama sekali tidak pernah mereka pikirkan. Persoalan-persoalan itu datang, mereka berpikir terima gaji tiap bulan, cuma itu. Para pencari nafkah biasa di gedung wakil rakyat ini tidak pernah berpikir tentang bagaimana membangun negara. Maka ini ada sumbangan dari Insinyur Sayuti Asyatri tentang bagaimana kita ya membangun kedaulatan kita dengan sebuah apa yang disebut aparatur kedaulatan. Ya, kita tahu bahwa kita memiliki 17.508 pulau. Pantai kita terluas di dunia, dan ini bisa menjadi pintu masuk apapun. Kalau negara ini tidak berdaulat di lautnya saja, ya, maka penyelundupan orang dan barang, narkoba dan segala macam kejahatan bisa masuk dari situ. Maka kita perlu membangun aparatur kedaulatan. Bagaimana itu, Bang? Jadi mungkin idenya terlalu besar, ya. Jadi kita harus milah-milah. Ide ini muncul dari pikiran bahwa sebenarnya dalam kehidupan bangsa kita yang paling penting itu pertama adalah dignity atau marwah atau harga diri. Semua negara itu kan dasarnya itu. Ya, dengan dasar dignity, orang tidak akan korupsi, dan dia menghancurkan dignity-nya dia juga. Dia tidak berani untuk menjual dari kaki tangan asing, dia tidak akan berkhianat dan sebagainya. Nah, kalau kita terjemahkan dignity ini, dari mana asal usulnya itu pada kedaulatan. Negara itu punya kedaulatan enggak? Karena sekarang ini pertarungan-pertarungan yang terjadi di tingkat internasional itu semua sampai mencakup atau mencapai masalah eksistensial. Negara itu selamat atau tidak selamat, ya kan? Banyak kita lihat sekarang negara-negara yang sudah campur baur, ada tanahnya, dia punya tanahnya luas tapi dia tidak kuasai, gitu kan? Wilayahnya luas, bisa tumpang tindih antara satu negara dan negara. Semua itu adalah masalah kedaulatan. Isu kedaulatan ini kita sudah dapat warisan dari para founding fathers, bahwa kira-kira mereka mengatakan begini: wahai anak cucuku, jagalah warisan kedaulatan ini. Maka mereka dalam konstruksi tata negara kita tempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara untuk menjaga kedaulatan itu. Jadi kepemimpinan seorang presiden atau misalnya dalam 3 cabang kekuasaan itu harus merupakan subordinasi dari kepentingan yang paling ultimate, yang paling supreme, yang paling tinggi, yaitu kedaulatan. Nah, kepentingan yang tinggi ini itu dijaga oleh MPR, sehingga siapapun yang terpilih sebagai presiden dia nggak bisa acak-acak. Maka saya mengajak kita semua untuk mencari jalan. Ada peluang nggak untuk kita sosialisasikan supaya kedaulatan menjadi core interest, core issue dari kehidupan kebangsaan kita. Kita tahu bahwa dalam sistem pertahanan keamanan itu melahirkan, kalau pertahanan itu adalah TNI, ada 4 cabang itu. Angkatan Laut, Angkatan Udara, gitu kan? Iya. Angkatan Darat, terus Polri. Polri dulu, ya. Nah, jadi kemudian keamanan itu kan sampai di TNI itu keamanan, pertahanan. Kalau Polri punya otoritas di bidang keamanan. Ya.
Maka dalam undang-undang kita dibagi. Ada undang-undang yang mengatur keamanan, ada undang-undang mengatur pertahanan. Padahal kita tahu dalam kehidupan bernegara kita, kadang-kadang yang kita hadapi itu masalah di antara keduanya itu ada gray area. Bagaimana pengaturan di wilayah daerah kelabu ini supaya mereka bisa bekerja sama, misalnya soal bencana alam, soal keadaan darurat dan sebagainya, itu harus ada kerjasama. Gitu. Nah, kalau menyangkut yang tadi disebut oleh Bung Ishak bahwa pulau-pulau kita jumlahnya banyak, memang ancaman kedaulatan itu seiring dengan banyaknya pulau itu. Maka sudah selayaknya kita kedepankan isu kedaulatan ini sebagai isu yang paling mengemuka yang harus kita jaga. TNI dan Polri belum terlalu terbiasa karena mereka dibagi-bagi. Mestinya kalau misalnya ada satu wilayah di mana mereka bisa bekerjasama untuk kepentingan kedaulatan ini, maka kita bisa sebut bahwa untuk menghadapi misalnya masalah PIK, ya, itu kan ada wilayah keamanan, ada wilayah pertahanan, ya kan? Kalau pertahanan itu wilayah TNI, kalau polisi keamanan, tapi kedua ini kan harus bekerjasama karena ada wilayah lautnya, pantainya yang kita usulkan dibangun tanggul sepanjang Pantura itu, bisa saya TNI di situ untuk wilayah pertahanan. Tapi tidak bisa ditinggalkan juga masalah keamanannya, di mana polisi. Nah, untuk reconcile di antara dua otoritas ini, kita usulkan aparat yang diterjunkan itu bukan atas nama TNI maupun atas nama polisi, tapi namanya aparat kedaulatan. Kira-kira itu ya, terpikir. Oke. Ini satu ide baru ya, satu ide baru yang sebenarnya sangat menarik dan mungkin keadaan sudah mendesak, harus dilakukan karena dunia ini semakin kecil saja, ya, batas-batas negara hampir hilang. Yang kita punya ada ZEE, ya, zona ekonomi eksklusif yang sering diintervensi oleh Cina, oleh Jepang, oleh para pencuri dari negara-negara lain ini. Yang di laut, kemudian yang dekat dengan rakyat pantai. Ya, yang dekat dengan rakyat pantai. Yang di laut ini, di perbatasan pulau-pulau ini diintervensi dan ketika ditangkap dia berani bayar berapa? Iya. Sogokan lagi main dan seolah-olah negara nggak ada. Seolah-olah negara nggak ada. Nah, di sini perlu mungkin itu aparat kedaulatan ini yang harus juga diberi fasilitas yang cukup. Bukan ada misalnya TNI yang lebih utama atau polisi lebih utama, jangan. Ini kepentingan kedaulatan yang menjadi sumber dari kepentingan kerjasama itu. Iya, harus dipersenjatai mengikat secara cyber dan secara fisik. Iya. Iya. Cyber ini sekarang zamannya ya. Bagaimana membuat setiap ada intervensi diam-diam itu bisa terdeteksi. Iya. Ini sistem cyber kita harus belajar banyak ini, entah dari mana. Bisa masuk di aparat kedaulatan. Nah, itu iya. Dia lebih fungsinya untuk solely mengurus kedaulatan. Misalnya masalah PIK 2 ya. Di situ kan multidimensi. Iya. Ada ancaman kedaulatan, ada masalah ekonomi, gitu kan? Iya. Nggak bisa hanya Anda kembangkan satu saja dan melupakan yang lain. Kita harus hadapi itu secara bersama, secara terpadu gitu. Jadi terpadu itu punya single name namanya kedaulatan. Nah, makanya lahirnya hadir di situ aparat kedaulatan sehingga bisa meredam isu-isu ego-ego masing-masing. Ya, itu butuh rekrutmen yang bagus, tapi mungkin rekrutmen baru dari nggak usah jumlahnya banyak, tapi simbolnya itu yang bisa berwibawa di lapangan. Sehingga kalau misalnya ada putusan BPN misalnya, BPN udah lama loh memutuskan bahwa ini melanggar tata ruang, tapi nggak ada realisasi di lapangan, nggak ada. Tapi kalau ada aparat kedaulatan, ini bisa dengan gampang diselesaikan. Ya nggak usah dalam jumlah pasukan besar atau apa. Kehadiran mereka itu sangat menentukan. Iya. Ini sama seperti orang masuk ke halaman kita, bikin rumah di halaman kita. Itu kan tinggal panggil aparat desa kan harus sudah pergi dia kan. Iya. Nah, aparat kedaulatan ini harus bisa melakukan tindakan cepat seperti itu. Cepat.
mungkin 5 orang aja hadir di situ udah takut kan dia wakil negara. Iya. Gitu kan. Jadi dia bisa langsung eksekusi di lapangan, itu maksudnya. Jadi kan tadi Anda bilang bahwa masalah yang kita hadapi sudah sangat global, sudah sangat banyak, tapi sistem respons kita yang terlambat. Nah, supaya bisa lebih cepat responsnya, kita hadirkan satu, nggak usah bicara institusi, satu kekuatan etik yang wakil negara, namanya aparat kedaulatan, yang bisa cepat bertindak di lapangan. Jadi dia menjadi bayang-bayang negara gitu. Apa kira-kira yang akan jadi hambatan, Bang? Apa sebagai orang yang pernah di politik? Kalau saya misalnya di bagian perancangan undang-undang dan sebagainya, itu tinggal presiden mengambil inisiatif, bentuk aja. Karena selalu ada gambarannya, misalnya ada hambatan seperti bilang harus pasukan jumlah besar, kemudian membuat jadi kacau ini susunan yang sudah ada ini. Kita jangan kacaukan lagi karena udah terlalu banyak masalah. Nah, cukup dibikin aja satu langkah inisiatif dari presiden, dibikin undang-undangnya untuk mengatasi kesenjangan yang kan kita ini hobinya belah-belah. Kita ini dipecahin, ini dibelahin, kan sistem pendidikan kita juga begitu. Ilmu dipecah-pecahin aja, orang nggak kenal ilmu dasarnya. Gitu. Jadi tradisi membelah ini membuat kita kehilangan akses kepada ontologisnya masalah. Kalau tanpa undang-undang apa bisa? Artinya ini masuk wilayah eksekutif di mana presiden bikin pasukan itu. Presiden ajukan ke DPR kan waktu baru-baru soal-soal politik pilkada bisa cepat. Ini aja bisa dengan satu pendekatan efektif dan efisien dari eksekutif bisa cepat dibikin asal disetujui. Gitu. Nah, kalau disetujui maka dibikin jumlahnya tidak usah banyak, tapi dia mewakili bayangan negara atau gambaran negara, wibawa negara, betapa pentingnya kita menjaga kedaulatan. Nah, sifatnya aparat ini hanya koordinatif, jadi sumber daya yang ada itu dipakai, bisa dikelola, bisa dikoordinasi oleh aparat ini. Nah, sehingga dia bisa akses ke kecamatan, ke desa, kepala-kepala desa nggak bisa macam-macam, main jual-jual aja kepada, atau ambil tanahnya orang dikasih kepada yang bukan berhak, gitu. Dia bisa akses ke situ, bisa ke laut juga dalam soal kedaulatan. Jadi ini satu model yang lebih lebih membuat terpadu, sehingga kita punya adres dasar tentang yang kita hadapi adalah kedaulatan kita tercederai, dan itu harus kita hadapi segera. Kira-kira begitu. Bagaimana menurut Anda? Saya rasa ini satu hal yang baru dan memang perlu dirancang benar secara rapi, ya, mulai dari eksekutif. Presiden ambil inisiatif ini, bahwa perlu konsultasi, bisa datang ke Masa Depan Institute. Begitu. Akan kami turunkan orang-orang kami untuk menyelesaikan ini, ya, begitu. Ya, terima kasih, Bang. Assalamualaikum. One Kawan TV 1